Bermulai dari 3 orang wanita cantik asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal. Wanita itu bernama Kim, Vian, dan Mae. Kim dan Vian pergi keluar berjalan-jalan, tetapi Mae menolak ikut beralasan sedang tidak enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya saya itu tayang perdana ya. Channel saya berikan nama Reaction Populer. Nah, seperti apa sih Reaction Populer? Yaitu video populer yang ada di dunia. Nah, beragam, misalnya mulai dari politik, sosial, budaya, pokoknya macam-macam lah. Olahraga juga ada, seni, musik, pokoknya pasti menarik buat Anda tonton semuanya, ya kan? Seperti apa sih video-video yang akan saya tayangkan nanti ini ya. Yuk kita langsung saja, tapi sebelumnya teman-teman dukung terus channel saya, klik tombol subscribe, like, dan komennya di video saya ini ya. Saya minta bantuannya buat teman-teman untuk terus dukung channel saya ini. Buat teman-teman yang ingin channelnya selainnya ada di saya jadikan reaction video, bisa kirimkan komentar. Nah, linknya dan juga nama channelnya di bawah ini. Oke, kita langsung saja kita lihat video reactionnya, ya kan? Yuk kita lihat langsung. Mulai dari 3 orang wanita cantik asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal. Wanita itu bernama Kim, Vian, dan Mae. Kim dan Vian pergi keluar berjalan-jalan, tetapi Mae menolak ikut beralasan sedang tidak enak badan. Sabi yung katawan ko. Yung ticket mo, hindi ba gusto mo makita yung pena package? Yung nakarin doon. Mamaya pa yung mag-ticket. Akhirnya Mae merasa bosan sendirian di hotel, lalu memutuskan untuk berenang sendirian ke pantai. Sewaktu sedang asik berjemur, tiba-tiba seorang pria muda ganteng datang mendekatinya. Dari logat Mae berbicara, pria itu mengetahui kalau Mae ini orang Filipina dan langsung mengenalkan dirinya. Namanya Jericho. Ia berada di sini karena ayahnya seorang duta besar Filipina yang sedang bertugas di Portugal. Pria itu menawarkan jasa pemandu wisata untuk berjalan-jalan di Portugal dengan gratis. Tetapi Mae menghiraukannya. Pria muda ganteng itu tidak langsung meninggalkan Mae, tetapi malah memamerkan roti sobiknya yang kemudian berenang. Setelah beberapa rayuan gombal keluar dari mulutnya, akhirnya Mae mau untuk diajak berjalan-jalan di Lisbon, ibu kota Portugal. Sembari berjalan-jalan, Jericho mengenalkan dirinya kalau dia dibesarkan berpindah-pindah tempat mengikuti ayahnya yang seorang duta besar Filipina. Jericho pernah bersekolah di Amerika, tetapi dikeluarkan karena sering membolos. Di tengah perjalanan, Mae merasa kelelahan dan bersender di tembok. Yang kemudian Jericho mengejeknya karena lemah seperti orang tua. Hal itu membuat Mae bergantian mengejek Jericho yang hanyalah seorang bocil berusia 19 tahun yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Jericho menantang Mae untuk melakukan perbuatan enak-enak. Just check it. Somewhere where I can be like. Yang akhirnya mereka berdua mencari sebuah hotel untuk melakukan sesuatu yang nikmatnya hanya sementara.
Setelah melakukan enak-enak, Jericho dengan polosnya menceritakan pacarnya yang bernama Feby yang sudah 1 tahun lebih tidak bertemu karena sedang bersekolah di Amerika. Mendengar hal itu, Mae juga memberitahukan kalau ia juga sudah memiliki pria lain. Dan mereka pun saling berjanji merahasiakannya agar tidak ada yang terluka nantinya. We're gonna pay for this. Keesokannya, di pagi hari, Jericho mengajak Mae main ke suatu tempat. Ia memberitahukan kalau pada malam hari seluruh kota akan terlihat indah dari tempat itu. Kemudian mengajak Mae untuk menunggu malam datang dan melihatnya bersama-sama. Mae yang menganggap hanya cinta 1 malam saja itu pun pergi meninggalkan Jericho sendirian dan kembali ke hotel karena sudah ditunggu teman-temannya. Maraming sa mga maranasan. Bye. Tingin nga ng pictures kahapon. 1 tahun kemudian, ayahnya Jericho sudah menyelesaikan pekerjaannya di Portugal dan kembali ke negara asalnya di Filipina. Begitu juga dengan Jack yang selalu setia mengikuti bapaknya kemanapun ia pergi. Oh iya, Jack itu nama panggilan kesayangan dari ayahnya. Ayahnya menitipkan Jack kepada temannya untuk bekerja sebagai pemandu di sebuah museum. Di sana, Jack diancam untuk tidak membuat malu ayahnya karena kenakalan yang dibuat Jack di beberapa negara dulu membuat ayahnya sangat malu. Tanpa diduga-duga, di saat Jack sedang berjaga di museum, di sana ada Mae yang sedang bersama pria lain. Jack pun penasaran dengan hal itu dan mendatangi Mae yang sedang minum es kelapa. Your children and your grandchildren. So they're fine. Yeah, but what about our agriculture? Melihat dari cincin yang melingkar di jari Mae, rupanya pria itu bernama Phil. Suami Mae yang sudah dinikahinya selama 13 tahun. Mae datang ke museum untuk menemani suaminya bertemu dengan rekan bisnisnya. Jack yang merasa baper karena sudah merasakan cinta 1 malam bersama Mae, mengajak Mae untuk berkencan lagi. Tetapi di sana ada suaminya yang kemudian Mae berpura-pura nggak kenal dan menyuruh Jack untuk membuang sampah es kelapa mudanya. Let's go. Yung pwede. Isang ganito. Yeah. Sesampainya di rumah, penyakit FMS Mae kambuh. FMS singkatan dari fibromialgia adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini membuat pengidapnya menjadi sangat sensitif pada tubuhnya dan mengalami rasa sakit di sekujur tubuh. Tetapi Phil memaksa istrinya itu untuk meminum obat dan bersiap-siap menemaninya untuk meeting dengan rekan bisnisnya. Di tempat meeting, Mae terlihat kecewa karena dicuekin oleh suaminya yang sedang didekati wanita lain bernama Hilda. Marshall doon? Let's not go there. Keesokan harinya, Jack yang sedang memandu para gadis-gadis SMA di museum didatangi oleh Mae. Setelah Jack menyelesaikan tugasnya menjadi pemandu museum, ia mendatangi Mae yang sudah menunggunya di dalam mobil. Congratulations. Bye. Bye. Hope you guys enjoyed. Ay, sige po ma'am. Ingat po kayo. Dari dalam mobil, serabi lempitnya Mae yang sudah 1 tahun lamanya tidak bertemu dengan tongkat saktinya Jack bergetar dan langsung mengajak Jack untuk melakukan ritual enak-enak. Si Phil. Betapa kentangnya, baru melakukan pemanasan tetapi ayah Jack tiba-tiba datang tepat di samping mobilnya. Jack yang sangat takut dengan ayahnya itu pun langsung bergegas pergi kembali ke museum.
Di malam harinya, dikarenakan kentang, Mae memberikan alamat rumahnya yang kemudian didatangi oleh Jack untuk melanjutkan kekentangannya. Keesokan harinya, Jack memandu wisata dengan sangat baik sehingga ia dipuji oleh bosnya di depan bapaknya. Kamusta ang tour? Naku, sobrang sipag. Sepulangnya di mobil, ayahnya menyuruhnya menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR. Sesampainya di rumah, Jack kabur ke rumah Mae. Di sana, ia bercerita kalau dirinya sangat benci dengan dunia politik dan benci dipanggil dengan Jack oleh ayahnya karena itu sangat kekanak-kanakan. Sedangkan Mae dengan sabarnya mendengarkan semua curhatannya si Jack. Ayong pag-usapan ni mga tatay. 1 minggu kemudian, ketika suami Mae sedang keluar kota, Mae menyewa rumah berdekatan dengan Jack. Setiap hari Jack selalu datang ke rumahnya. Sampai suatu hari penyakit FMS Mae kambuh dan Mae menyuruh Jack untuk pulang saja karena tidak bisa melakukan enak-enak. Naabala pa kita. Ano mo, iwan mo na ako dito. Tetapi Jack bilang kalau dia datang bukan untuk itu, melainkan karena ia sayang kepada Mae. Dengan ikhlas, Jack membuatkan sarapan, membersihkan rumah, sampai mandiin Mae. Hal itu membuat Mae menjadi cinta beneran kepada Jack. Jack. Tanda mo na talaga. Pwede bang tsaka na tayo magkita ulit pag... Tando. Beberapa hari kemudian, akhirnya penyakit FMS Mae sudah baikan dan bisa melakukan enak-enak lagi bersama Jack. Thank you sa daily massages mo. Pwede na ulit? Pwede na. Ano nga? Ano? No! Ayoko nga! Hindi pa ako nililigo! Umuwi na sa Pilipinas si Feby kahapon. Setelah melakukan enak-enak, Jack bercerita kepada Mae kalau pacarnya Feby sudah selesai sekolahnya dan akan pulang ke Filipina. Yang mana Jack tidak bisa menemani Mae lagi untuk beberapa minggu kemudian. Mae pun menyarankan untuk memberikan hadiah kepada pacarnya Jack. Yang kemudian Mae pergi ke Gunung Agung membelikan sebuah buku yang sangat disukai pacarnya Jack. Ako na bibili niyan. Saat bertemu dengan Feby, ia sangat senang dengan kado buku yang diberikan oleh Jack. Yang kemudian Jack mencium Feby. Tapi Feby merasakan hal aneh karena ciuman yang diberikan Jack sangatlah beringas dan tidak seperti yang dulu lagi. Dari kejauhan, Mae menggunakan becaknya melihat Jack bersama pacarnya. Hal itu membuat Mae stres yang akhirnya jalan-jalan bersama para temannya dan berujung minum-minum ciu di bar sampai Oleng tak sadarkan diri. Sobrang lungkot ka. Naman, last na to, promise. Come on. Saat terbangun, Mae sudah berada di rumah, diantarkan teman-temannya. Pada saat itu juga, Phil memintanya menemani untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Tetapi, Mae berkelakuan menjengkelkan di depan rekan bisnisnya Phil. Hal itu membuat Phil marah. Yang pada akhirnya, Phil menanyakan Jack itu siapa. Karena pada saat Oleng, Mae selalu saja menyebut nama Jack. Yang pada akhirnya Mae mengaku berselingkuh dengan seorang pria muda, bahkan lebih muda setengah dari umurnya. Dan merasa kesal karena Phil pergi dinas bareng dengan teman bisnisnya yang bernama Hilda. Younger men now. I know about Hilda. Alam ko nagpunta ka pa ng Yang kemudian Phil mengetahui kalau Mae hanya cinta kepada kekayaan Phil dan meminta Mae untuk mengembalikan kartu kredit, kartu debit, mobil, dan rumah yang ditempatinya. Listen me. We all know you married me for my money. My debit cards.
my credit cards, and even my car, my passports. I will not fund your betrayal. Keesokan harinya, dikarenakan Mae sudah tidak punya apa-apa, ia mengontrak sebuah rumah kecil di dalam gang. Tak masalah bagi Jack, walaupun di rumah kontrakan kecil yang menggunakan kipas angin, gas terus. Di malam harinya, mereka berjoget mesra di sebuah warung remang-remang dan berjalan-jalan sampai matahari terbit. Kukool boy na lang ako kaysa pumasok. Pag ikaw naging counselor, Tiba-tiba, Mae menyuruh Jack untuk memutuskan pacarnya Feby. Jack pun menjawab nggak bisa karena orang tuanya sudah berencana menikahkannya dengan Feby. Mendengar hal itu, Mae langsung kesal kepada Jack karena sifat kekanak-kanakannya tidak bisa menentang orang tuanya dan mengikuti kata hatinya. Sedangkan Mae berani meninggalkan Phil bersama harta kekayaannya. consequences come to you, you face them like a real man. Fuck this! I fucking hate this! A troubled boy like you, Jack. Sampai pada malam hari, Jack tersadar lalu meminta Mae untuk menunggu. Dan kemudian memberikan gelang kaki sebagai tanda janjinya itu. Dan saat Jack hendak pulang berjalan kaki ke rumahnya, Jack dibegal di tengah jalan. Sampai 1 minggu, Mae tidak mendapatkan kabar dari Jack. Sampai akhirnya ia mengunjungi museum tempat Jack bekerja. Di sana, temannya Jack memberitahukan kalau Jack sudah 1 minggu koma di rumah sakit karena kepalanya dipukul sampai cedera otak. Mae gak berani datang untuk menjenguk Jack di rumah sakit karena takut membuat suasana di keluarganya semakin runyam. Sangat menyakitkan bagi Mae karena tidak bisa bersama orang yang dicintainya pada saat dia diambang kematian. Bumisita dito, May. Babalik na lang ako sa ibang araw. Binugbog siya habang naglalakad siya pa uwi. Yang akhirnya Mae meminta uang kepada Phil untuk menyewa rumah persis di seberang rumahnya si Jack. Dari situ, Mae dengan penyakit FMS-nya yang sedang kambuh setiap hari memantau Jack dari balkon rumahnya. Sampai pada malam hari, Mae lemas tak berdaya karena penyakitnya, dan Phil datang menolongnya. Di sana, Mae menyangka kalau Phil lah yang menyewa orang untuk ngebegal si Jack. Tetapi Phil menyangkalnya karena tidak ada keuntungan baginya untuk melakukan hal itu. Pero kung gusto mo pa rin maniwala na may kinalaman ako. Dan tiba-tiba ketika Mae tertidur, Jack masuk ke dalam kamarnya. Tetapi itu hanya mimpi. Yang terjadi sesungguhnya adalah Jack sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya dan meninggal dunia. Mae pun tertekan dan sangat sedih sampai ingus atau ilernya itu terkena tangan.
Dengan menahan rasa sakit, Mae pergi ke gereja untuk mengenang Jack untuk terakhir kalinya. Di sana, ayahnya memuji Jack selama ia hidup, sedangkan pacarnya Feby sangat terharu dengan pemberian terakhirnya Jack, yaitu sebuah buku. Dan sangat salut kepada Jack karena masih memegang teguh janjinya itu untuk tidak bermantap-mantap dengannya sebelum menikah nanti. Dan yang terakhir, Mae tiba-tiba maju ke depan. Mae bilang namanya Jericho. Berhenti memanggilnya dengan nama Jack. Stop calling him Jack. Mae memarahi orang tuanya karena selalu memaksakan keinginannya kepada Jericho. Kalau sebenarnya Jericho benci dengan politik dan ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan kepada Jericho. Sampai semua orang tercengang melihat Mae berbicara dan ternyata Miss. Sige po, start niyo na po yung eulogy niyo. Mag-sprinkle na po ng holy water maya-maya. semua itu hanya di awang-awang Mae saja. Yang sebenarnya Mae berbicara kalau ia pertama kali bertemu Jericho di museum. Jericho adalah pemandu yang sangat hebat dan juga sesuai dengan yang dikatakan orang tuanya. I'm sorry. Mae pergi keluar dan Feby bertanya kepadanya. Who are you? No. I'm just a stranger. Dan cerita pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar bahwa perselingkuhan bisa terjadi bukan karena ada kesempatan, melainkan karena ada keenakan. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, itu dia videonya teman-teman, gimana? Menarik bukan?